Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andi Sukri dalam struktur jembatan beton 1 PJJ 422 pada prodi 4 perancangan jalan dan jembatan. Pada hari ini kita akan membahas tentang yang namanya perencanaan balok. Ya, perencanaan balok lentur di sini adalah menguraikan seperti apa langkah-langkah daripada perencanaan dan seperti apa asumsi-asumsi yang harus kalian lakukan dalam merencanakan sebuah struktur balok ya terhadap lentur. Maka berikut ini penjelasannya. Nah, pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan tinggi balok. Jadi tinggi balok itu memiliki pengaruh dipengaruhi oleh panjang bentang ya. Kemudian setelah dipengaruhi oleh panjang bentang, dia itu juga dipengaruhi oleh seperti apa jenis tumpuan yang akan digunakan. Maka pada tabel di samping ini bisa kalian lihat bahwa di sini adalah jenis tumpuan yang harus kalian perhatikan ya. Ya, kan ada dua tumpuan sederhana, satuan ujung menerus, kedua ujung menerus, kemudian di sini cantilever. Kemudian di sini adalah prinsip daripada plat ya. Ya, plat satu arah atau dua arah itu dia akan berbeda ya, atau plat dengan plat rusuk satu arah, maka itu juga berbeda pengambilan asumsi daripada tinggi balok secara minimum. Nah, kemudian satu lagi seberapa panjang bentang yang akan kalian lakukan ya, L-nya itu berapa, maka di situ juga mempengaruhi. Tinggi bentang dengan jarak 3 meter dan jarak 10 meter itu sangat berbeda sekali. Nah, ini adalah asumsi. Asumsi ini adalah menentukan seberapa besar, seberapa kecil ya. Mungkin di sini minimum. Minimum ini maksudnya adalah ukuran terkecil yang tidak boleh kalian lewati dan tidak boleh kurang. Tapi kalau boleh lebih itu tidak menjadi masalah. Maka ini harus nilai-nilai ini harus menjadi perhatian bagi kalian. Kemudian sebagai catatan, tinggi balok minimum kalau secara minimum, secara garis besar itu bisa diambil R/12 saja. Kemudian ini harus tidak sebagai start awal untuk menghitung namanya badan di bawah plat itu tidak boleh lebih besar 15% ya, paling kurang 15%. Nah, ini untuk menentukan momen maksimum atau pendimensian balok. Nah, ini akan dibahas lebih lanjut nanti ini fungsinya apa. Ini berfungsi nanti ketika kalian sudah mendapatkan yang namanya dimensi daripada balok. Nah, kemudian apa itu tadi dalam penjelasan awal apa itu definisi panjang bentang atau L. Nah, pada panjang bentang komponen struktur yang tidak menyatu dengan struktur pendukung dihitung sebagai bentang bersih. Jadi dari as ke as ditambah dengan tinggi komponen struktur. Misalnya bentang tersebut tidak perlu melebihi jarak pusat ke pusat ya dari suatu komponen struktur yang ada. Kemudian dalam analisis ya, untuk menentukan momen pada rangka atau struktur menerus, panjang harus diambil sebesar jarak pusat ke pusat. Nah, jadi ketika kalian dalam menentukan dia sebagai komponen struktur, maka itu dia tidak perlu melebihi jarak pusat ke pusat ya. Jadi perlu cukup dengan komponen struktur yang ada. Tapi kalau kalian berbicara dalam analisis ya, untuk menentukan momen, maka perlu jarak yang kalian pakai itu dari as ke as ya, atau pusat ke pusat komponen struktur pendukung. Nah, selanjutnya dalam pengaturan beban ya, ini nanti kalian gunakan kombinasi pembebanan daripada suatu struktur. Kalau umpamanya nanti kita orientasinya adalah jembatan, maka kita gunakan kombinasi pembebanan beban-beban yang terdapat pada jembatan. Tapi kalau umpamanya kombinasi pembebanannya itu adalah menggunakan pembebanan struktur atau untuk gedung, maka kita bisa menggunakan kombinasi pembebanan untuk gedung. Nah, dalam pengaturan ini prinsip saja ya, envelope moment, di mana di sini envelope moment itu memperlihatkan sebagaimana perilaku daripada momen ya. Ini adalah struktur ya, suatu struktur diberikan. Kemudian di sini jika beban itu adalah merupakan live load saja due to the load case 1 ya, load case 1, maka dia akan seperti ini ya.
Nah, jika dia kemudian ada semacam eksitasi, maka dia akan berbentuk seperti ini diagram momennya. Nah, diagram momen ini akan mengindikasikan seperti apa batasan momen lentut terhadap di sepanjang balok, sehingga nanti berpengaruh terhadap penulangan daripada balok yang kalian asumsikan dimensinya. Nah, untuk metode analisa struktur itu bisa kalian menggunakan SAP ya secara numerik, secara model numerik. Kemudian jika menggunakan metode analisa struktur biasa, kalian bisa menggunakan metode slope, deflection atau cross ya, atau menggunakan metode pendekatan SNI. Nah, yang akan dibahas lebih pada tahapan kali ini adalah menggunakan metode pendekatan SNI. Kalau SAP kalian sudah belajar di aplikasi komputer, kalau cross kalian sudah belajar di statis tertentu, tak tentu ya. Kemudian menggunakan SNI, ini kita bahas pada pendekatan hari ini. Nah, untuk metode pendekatan SNI, untuk menentukan koefisien momen geser, ini metode pendekatan SNI dapat digunakan untuk menentukan momen lentur dan geser saja, ya, dengan perencanaan balok menerus, ya, dan plat satu arah. Namun sistem struktur harus dianalisis terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Nah, persyaratan dalam menggunakan pendekatan SNI itu terdiri atas 2 bentangan atau lebih, kemudian memiliki panjang bentang yang hampir sama. Jadi perbedaan antara bentang-bentang yang bersebelahan tidak lebih dari 20%. Jadi tidak 3 meter, kemudian 1 meter, kemudian 3 meter atau 4 meter. Jadi tidak terlalu mencolok ya, atau bisa dikatakan dia itu tipikal ya, bentang-bentang yang ada di sebelahnya. Kemudian beban yang bekerja berupa beban merata, rasio live load per dead load itu 3. Kemudian penampang bersifat prismatis. Nah, ini yang pendekatan yang digunakan dalam untuk SNI, di mana momen ultimate itu sama dengan koefisien momen geser, koefisien momen dikali dengan beban terfaktor ya, yang setelah dihasilkan dari beban kombinasi, kemudian dikalikan dengan panjang yang diinginkan, yang panjang yang direncanakan dikuadratkan. Kemudian untuk geser seperti itu juga, dikalikan dengan koefisien geser dikali dengan beban terfaktor ya, kemudian setelah beban kombinasi dikali dengan panjang balok dibagi 2. Nah, ini adalah tabel daripada koefisien-koefisien yang akan kalian gunakan dalam menentukan momen terfaktor ya, kemudian geser terfaktor. Nah, yang kemudian dalam analisis versus desain, ini yang harus kalian pahami ya. Untuk dianalisis itu kalian hanya orientasinya adalah menentukan menghitung kapasitas ya. Apakah ini aman atau tidak aman, oke tidak oke, bisa dibebani atau tidak akibat dari momen ultimate, dan kalian sudah memiliki data ini. Ini sudah ada datanya, ini sudah tersedia, yang kalian cari adalah ini. Sedangkan dalam proses desain yang kalian ketahui adalah, yang kalian ingin cari adalah ini. Ini terbalik ya. Ini terbalik, ini yang akan ditanyakan. Kemudian yang diketahui adalah ini. Ya, seberapa besar beban terfaktor. Nah, ini akan dalam proses analisis ini bisa kita bilang ini prosesnya one way ya, satu arah. Tapi kalau proses desain ini prosesnya itu adalah bolak-balik ya. Jadi saya ada iterasi. Kalau ini cuma satu arah, udah selesai. Udah dapat kalau analisis, kalau udah dapat satu beban itu tidak oke, itu tidak atau oke sekalipun, maka dia cuma satu kali ya, cuma mendapatkan satu statement apakah ini balok ini oke atau tidak oke ya. Kemudian dalam proses desain ini ada proses yang namanya timbal balik ya. Jika suatu dimensi itu tidak terpenuhi dengan beban terfaktor yang bekerja, maka ini akan diulangi lagi pada proses meninjau kembali asumsi-asumsi yang telah ditetapkan pada di awal perhitungan. Nah, dalam persyaratan SNI ini adalah rumusan dasar ya, rumusan dasar
seberapa besar momen nominal yang akan kita butuhkan dalam perencanaan harus lebih besar dari momen terfaktor yang diberikan, ya, dikali dengan reduksi. Reduksi ini adalah semacam safety factor bagi perencana untuk mengakomodir adanya variasi dimensi, adanya kekuatan material yang tidak sama. Kemudian ada beberapa penyederhanaan perhitungan. Maka dengan faktor dimensi ini itu akan memberikan suatu range yang cukup lebar untuk nilai momen itu mampu mengakomodir nilai momen diakibatkan oleh pembebanan eksternal atau beban terfaktor. Nah, ini nilai-nilai faktor tahanan yang harus diperhatikan, ya. Dan nilai-nilai ini jika terjadi lentur tanpa aksial atau tarik itu 0,8. Jika terjadi aksial tarik itu 0,80. Jika ada aksial tekan dengan atau tanpa lentur dengan tulangan spiral 0,7 atau dengan komponen lain itu 0,65. Jika terjadi geser itu 0,75. Kemudian tumpuan pada beton itu 0,65. Nah, di sini ada beberapa dasar sebelum kalian melakukan perencanaan. Ini ada informasi dasar yang harus kalian ketahui. Pertama yang kalian perhatikan adalah lokasi penempatan tulangan, ya. Tempatkan tulangan pada daerah yang dimana retak akan terjadi. Jadi perlu umpamanya kalian harus mengasumsikan keretakan daripada suatu balok, maka di sanalah ditaruh tulangan, ya. Jadi tidak semua bentang itu diberi tulangan, tapi ada beberapa dimana yang mengalami tarik terhadap beton, maka itulah yang akan kalian kasih tulangan, yaitu itu bisa diletakkan pada daerah lentur, ya, pada daerah lentur, ya, terjadi beban aksial, ya, di mana di sana ada beban terpusat atau terjadi pengaruh daripada susut. Nah, kemudian dalam pelaksanaan konstruksi, ya, itu harus diperhatikan, ya. Karena harga backing itu mahal, maka gunakan tipe yang dapat digunakan berapa kali. Jadi ketika melakukan pendimensian balok, itu kalau didapatkan itu dia memiliki tinggi yang sama, ya, atau lebar yang sama. Jadi ketika dilakukan pembongkaran backing itu tidak mengalami perubahan, ya, perubahan backing atau tipe balok yang terlalu mencolok, ya, yang mungkin satunya lebar 5 cm atau yang satunya lebarnya 2 cm, kemudian tingginya pun juga bervariasi, ada 5 cm, ada 3 cm. Maka itu akan mempengaruhi dari sistem konstruksi. Kalau bisa balok itu dia itu seragam. Salah satu contoh atau pengalaman bagi saya itu adalah balok itu lebarnya seragam, tapinya tingginya yang dimodifikasi. Nah, maka itu bisa menjadi ukuran bagi kalian untuk melakukan melakukan desain terhadap efektivitas daripada sebuah konstruksi. Kemudian tinggi balok ini, ya, untuk ketinggian balok menerus rencanakan terhadap momen maksimum yang ada di peletakan. Ya, ini perlu sekali. Nah, selanjutnya hal yang harus kalian perhatikan lagi adalah selimut beton. Nah, ketika menentukan selimut beton itu ada beberapa sering ini ditanyakan apakah 4 cm, 5 cm atau bisa saja 10 cm. Nah, itu harus ada semacam pertimbangan-pertimbangan kita lihat dari kondisi konstruksi itu sendiri. Nah, sebelum kita membahas hal tersebut, apa itu selimut beton? Selimut beton adalah tebal beton antara permukaan plat terhadap tulangan, ya. Dia fungsi sebagai perekat, ya, sebagai pelindung tulangan dari korosi, kemudian pelindung tulangan dari panas api, kemudian juga sebagai pada daerah-daerah yang berfungsi sebagai garasi atau pabrik, ini adalah mengakomodir terhadap keausan atau abrasi. Nah, tebal selimut beton ini jika kita untuk yang di slide ini ada interaksi terhadap tanah. Ya, jika dia langsung di atas tanah itu tebal minimumnya adalah 75 cm, 7,5 cm. Ya, jika beton itu berhubungan dengan tanah atau cuaca dengan diameter batang 19 hingga diameter 56 itu 5 cm, ya. Diameter tulangan, ya,
16 dengan jaringan kawat polos, P16 atau kawat ulir, D16 itu minimum itu 40 cm tebal selimut betonnya. 4 cm ya, 40 mm. Kemudian tebal semut beton yang tidak berhubungan langsung dengan tanah atau cuaca, jika dia itu pelat atau dinding pelat berusuk, maka ini jika diameternya 44 sampai diameter 56 itu tebal semut betonnya 4 cm atau 40 mili. Kemudian batang diameter 36 atau yang lebih kecil itu cukup 2 cm. Balok kolom tulangan utama, pengikat sengkang, lilitan spiral itu adalah 4 cm. Nah, jika dia struktur cangkang, diameter tulangan 19 atau yang lebih besar, itu cukup menggunakan selimut beton 2 cm, batang diameter 16, jaringan kawat polos, P16 atau D16, itu cukup menggunakan tebal selimut beton sekitar 1,5 cm. Nah, batas spasi antar tulangan, spasi tulangan adalah berdasarkan ukuran agregat. Berapa ukuran agregat yang dipakai? Nah, ini ketika dalam proses merencanakan seberapa besar agregat yang mau kalian pakai, atau kalian mendapatkan data ready mix-nya dulu, kemudian kalian bisa mengatakan sebesar ini spasi tulangan. Kenapa? Karena agregat yang akan masuk melalui sela-sela tulangan ya. Kalau tulangannya terlalu rapat, maka agregat tidak akan bisa masuk, maka akan terjadi segregasi atau pemblok-blokan material, atau terjadi ya pada satu dalam pengecoran, maka bisa jadi dalam balok atau kolom itu tidak tercor ya, tidak tersebar merata dalam satu struktur. Kemudian spasi maksimum dari tulangan lentur pada dinding dan pelat ya, spasi maksimum itu tidak lebih kecil dari 500 atau 50 cm. Nah, ini bentuk dimensi selimut minimum ya. Yang mana selimut balok itu adalah ini ya. Kemudian dalam penyusunan tulangan 2 lapis yang seperti ini tidak boleh. Yang harus kalian lakukan adalah secara vertikal pada bagian sisi kiri atau kanan ya. Kemudian dimensi selimut beton, ukuran maksimum nominal agregat kasar halus tidak melebihi 1,5 jarak terkecil antar sisi cetakan ya, ini antar sisi cetakan atau pasting. Jadi tidak boleh kecil dari 1/5 ya. Kemudian sepertiga ketebalan plat lantai, jadi ketebalan plat lantai, jadi sepertiga dari ketebalan plat lantai itu tidak boleh juga ya, harus tidak boleh melebihi. Kemudian 3/4 jarak bersih minimum antara kawat tulangan, ini sepertiga ya. Nah, kita lanjut ke dalam prosedur balok tulangan tunggal. Nah, pada tahapan awal kita akan melakukan yang namanya asumsi ya, asumsi terlebih dahulu. Nah, ada properti material, beban, dan panjang bentang, semuanya itu harus diketahui ya. Estimasi dimensi untuk berat sendiri menggunakan aturan sebagai berikutnya. Ini adalah untuk estimasi berat sendiri ya. Pertama, tinggi H itu biasa diambil 8-10% dari panjang bentang ya. Dengan estimasi lebar dapat diambil sekitar setengah dari H. Nah, ini adalah kasarnya ya. Jadi nilai B dan nilai H-nya itu bisa, untuk nilai H itu 8-10% dari panjang bentang. Kemudian estimasi lebar balok itu dari tinggi yang sudah kita ambil tadi, kemudian kita ambil setengahnya, maka kita bisa estimasi lebar balok seperti itu. Kemudian berat suatu balok persegi sekitar 15% dari superimpose. Nah, ini bisa dibandingkan ya. Banyak dari beban terfaktor yang sudah kalian kalikan atau kalian ambil ya. Banyak beban terfaktor deadlift, kemudian masukkan ke dalam kombinasi. Nah, maka ini bisa dibandingkan ya. Seberapa besar beban yang bisa dipakai. Nah, ini adalah asumsi awal yang bisa kita pakai ya. Yang bisa kita pakai untuk dalam tahap awal untuk menentukan seberapa besar nilai MU yang kita butuhkan. Nah, di sini adalah serangkaian momen rencana, perhitungan momen rencana, di mana yang akan kalian, jadi di sini adalah perhitungan nilai momen rencana, kemudian dipengaruhi oleh faktor tulangan,
kemudian diintegrasikan ke dalam momen rencana, kemudian kalian mendapatkan suatu rumus untuk menentukan seperti sebesar apakah momen ultimate ya, atau B, D yang akan kalian mau pakai. Ini adalah hubungan inilah yang akan kalian pakai terus dalam melakukan asumsi dimensi daripada balok tulangan lentur. Nah, ini proses lengkapnya daripada balok tulangan tunggal ya, tapi dimensi penampang belum diketahui. Nah, ini perkiraan awal yang harus kalian lakukan. Ya, tentukan row balance itu ada sekitar 45% hingga 55%. Ini perkiraan awal. Kemudian lakukan indeks ya, indeks tulangan ya, koefisien indeks tulangan, kemudian dapatkan nilai R atau koefisien nilai R. Setelah itu masukkan ke dalam ini. Nah, yang nanti akan diketahui adalah MU, kemudian adalah rho, FC, kemudian ada nilai R. Nah, yang akan kalian cari dalam menentukan dimensi tulangan adalah ini. Dimensi balok adalah ini. Ya, maka akan didapatlah persamaan ini. Nah, bagaimana caranya? Bisa dipilih salah satu ya. Jika menentukan nilai B, maka di sini D ini diganti. D ini diganti dengan fungsi dari D ini, B itu sama dengan B ini diganti ya. B ini diganti dengan menggunakan fungsi ini. Nah, maka didapatlah nanti persamaan kuadrat ya. Mungkin di sini menggunakan angka ya 0,45 sampai 0,65. Jadi B ini diganti menjadi ini, maka didapatlah persamaan kuadrat. Nah, hasil dari persamaan kuadrat inilah maka diperoleh nilai D ya, nilai D, dan itu dibulatkan atau untuk memperoleh nilai H ditambah minimal sekitar 60 atau 6 cm. Kemudian tentukan lebar balok dengan menggunakan nilai D yang dipilih ya. Jadi setelah dapat nilai D, maka dapatlah nilai B-nya yang akan kita pakai. Nah, kemudian hitung MU ya, seperti biasa sudah dapat dimensi, hitung MU, kemudian hitung AS perlu, kemudian hitung AS perlu ya terhadap baja ya, kemudian hitung momen aktual, kemudian periksa kekuatan apakah dia over design jangan lebih dari 10%. Nah, jadi titik poin utamanya itu adalah ini. Ketika kalian dalam mendesain, maka ini harus kalian perhatikan. Setelah itu cek, ikuti prosedur sampai di sini. Kalau umpamanya MR-nya itu tidak mengakomodir, maka kita ulangi lagi dari awal. Ya, ulangi dari poin 4 ini ya, dengan mengganti nilai B atau D yang ada. Nah, begitu juga untuk dimensi penampang yang diketahui. Ya, kalau penampang yang diketahui, kalian langsung mencari ya. Penampang yang diketahui ini belum berarti dia itu fix untuk digunakan, tapi kalian itu adalah asumsi minimum. Jadi diberikan asumsi secara jelas. Ya, kalau yang tadi ini tidak diberikan asumsi secara jelas ya. Kalau di sini kalian diberikan asumsi secara jelas, maka kalian bisa langsung menghitung yang namanya nilai momen MU, kemudian bisa menghitung nilai tinggi efektif balok, kemudian tinggi balok ya diketahui dengan cara seperti ini. Ini adalah tebal semut beton untuk tulangan 1 lapis atau 2 lapis. Kemudian tentukan luas tulangan AS perlu. Nah, setelah itu diambil dari nilai ini ya, ini caranya. Setelah itu tentukan AS terpasang atau AS perlu ya. Dicek ya luas tulangan AS terpasang atau AS perlu. Kemudian hitung momen nominal aktual ya. Kemudian cek apakah dia leleh ya, tulangan tarik leleh atau sama-sama leleh atau belum. Kemudian dilihat kapasitas penampangnya itu apakah dia over design atau tidak. Itu tidak boleh lebih dari 10%. Nah, setelah itu periksa luas luas tulangan terpasang, apakah dia lebih kecil dari AS maksimum. Kemudian apakah AS terpasang ini lebih besar dari AS maksimum. Nah, inilah prosedur desain dari balok tulangan tunggal yang akan kalian pelajari, yang akan kalian pelajari pada minggu depan dalam proses perhitungan secara secara hand calculation pada minggu depan. Dan jika ada pertanyaan mengenai teori ini untuk dipahami, silakan hubungi lewat WhatsApp group atau komen pada video YouTube ini.
Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.